Hadir semua. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita minta satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, Ibu minta anak ada di belakang. Silakan maju untuk memimpin doa. Sudah Bu. Atau Islam? Ya. Nah, kita berdoa bagaimana anak-anak? Malaikat Allah, Oke, terima kasih anak-anak. Oke, anak-anak sekalian, kalian sudah siap untuk belajar? Oke. Baik anak-anak, topik pembelajaran kita hari ini itu yang tentang bagian-bagian dan luas dari lingkaran. Sekarang ibu mau tanya, benda yang ibu pegang ini berbentuk apa anak-anak? Lingkaran. Tidak bulat, lingkaran. Ya? Lingkaran. Oke. Sekarang ibu mau tanya lagi nih. Kira-kira kalian pernah tidak mengukur sebuah lingkaran di rumah? Tidak pernah. Oke, tidak pernah. Maka dari itu anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengukur sebuah lingkaran yang ada di tempat kita masing-masing. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tuh yang pertama, kalian dapat mengenal bagian-bagian dari lingkaran. Karena lingkaran itu sendiri bukan hanya semata-mata benda yang berbentuk bulat, tapi kalian juga dapat mengenal bagaimana unsur-unsur atau apa saja sih yang terkandung dalam lingkaran itu. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkaran tersebut. Contohnya, mengapa luas atau keliling dari lingkaran itu 54 cm. Kira-kira dalam menyelesaikannya itu bagaimana caranya? Sudah siap? Siap, Ibu. Oke, sekarang Ibu akan lanjutkan materinya. Anak-anak, jadi lingkaran adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu, yakni titik pusat pada suatu bidang tertentu. Jadi titik pusat itu perlu diketahui berada di tengah-tengah sebuah lingkaran. Contohnya ini anak-anak. Contohnya ini. Jadi titik pusat itu dia di tengah-tengah. Dia dapat ditarik untuk membentuk suatu diameter atau diameter dari sebuah lingkaran itu sendiri. Jadi anak-anak, unsur-unsur dari lingkaran itu ada 8. Kalian kan sudah kelas 6. Jadi ibu minta kita baca sama-sama unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Yang pertama itu ada apa? Titik pusat. Kedua, jari-jari. Ketiga, diameter. Keempat, unsur. Kelima, tali unsur. Keenam, tembaga. Ketujuh, juri. Dan yang ke-8 adalah
Jadi anak-anak, berdasarkan gambar yang sudah ibu tampilkan, bahwa titik nol atau titik pusat itu berada di tengah. Sudah lihat? Iya, titik pusat itu berada di tengah. Lalu yang kedua, garis AO, OC, OB dinamakan jari-jari. Coba tunjuk mana yang disebut garis AO, OC, dan OB. Siapa? Coba Rizky maju ke depan. Oh ini. Gambar saja Bu. Sabar ya. Oke, anak Wisnu, ibu minta maju. Coba anak Wisnu tunjuk di mana yang disebut dengan yang dinamakan dengan jari-jari, yaitu ada garis AO, OC, dan OB. Coba teman-teman yang lain perhatikan. Ini garis AO, ini garis OC, ini garis OB, ini Sudah. sudah Itu dinamakan apa? jari-jari. Oke, pintar sekali. Jadi anak-anak, jari-jari disebut juga dengan radius yang dilambangkan dengan huruf atau jari-jari. Radius atau jari-jari. Garis AB dinamakan dengan diameter, yaitu garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Coba siapa yang mau tunjuk di mana yang disebut dengan diameter? Siapa yang bisa? Miki, mana Miki? Ini Ya, Miki silakan maju. semangat Kiki. Mana yang dinamakan dengan diameter? Garis AB. Itu dinamakan apa Miki? Oke, pintar sekali. Silakan duduk Miki. Diameter lingkaran dilambangkan dengan D. Lalu ada garis AC. Garis AC dinamakan tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi anak-anak, inilah yang disebut dengan garis AC. Atau disebut apa tadi? Tali busur. Oke, tali busur. Tali busur itu garis yang ditarik dari titik pusat dan bergabung pada tali busur disebut dengan antena. Sekarang kita akan membuat bagaimana menentukan keliling dari sebuah lingkaran. Ibu minta 2 orang siswa untuk membantu ibu dan untuk mengukur sebuah keliling dari lingkaran. Oke, anak Tiara, siapa satu? Anak Cece.
Jadi anak-anak, mereka ini sudah memegang dua buah lingkaran yang ukurannya berbeda, yaitu yang pertama diameternya ada 10 cm dan yang kedua ada 8 cm. Lalu mereka akan mengukur keliling lingkaran ini menggunakan sebuah tali. Jadi kegunaannya sebentar panjang keliling dari ini panjangnya berapa itu akan mendapatkan sebuah keliling dari lingkaran. Oke, Ibu akan gambar dulu. Caranya itu, teman-teman yang lain coba perhatikan. Caranya itu keliling dari lingkaran ini. Sudah, Ibu. Masih sekarang ukur. Oke, kalian kan sudah mengukur. Jadi diameter untuk yang 8 cm tadi berapa? 15 cm. Yang 10 cm? Ya 10 cm Ibu, 31,40 cm dan Sudah Ibu. Silakan Ibu. Jadi anak-anak, jadi keliling dari benda lingkaran yang diameternya 8 cm, yaitu dia mempunyai 25,15 cm. Sedangkan benda kedua itu dia memperoleh hasil 31,40 cm. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan rumus untuk menyelesaikan sebuah keliling lingkaran? Jadi caranya itu 25,15 ini dibagi dengan 8 cm. Itu juga 31,40 ini dibagi dengan 10 cm. Sekarang aku minta kalian untuk mencari hasilnya. 3,14 Ibu yang Sudah kerja? Oke, berapa hasilnya yang pertama? 3,14. 3
3,1 kuadri. Oke. Siapa lagi? Apa yang menjadi persamaan dari tabel ini di depan? Hasil dari Oke. Jadi anak-anak, dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa keliling dibagi dengan diameter itu hasilnya adalah 3,14. Yang dimana 3,14 ini adalah rumus untuk mencari sebuah keliling dari lingkaran. Jadi berdasarkan kegiatan yang telah anak-anak lakukan, coba kan ibu sebenarnya perhatikan kolom 3,3, kolom K per D. Jadi hasilnya adalah 3,14. Sehingga dalam matematika itu ditetapkan rumus untuk mencari sebuah keliling lingkaran itu 3,14. Tapi ada juga yang 22/7. Jadi anak-anak 22/7 itu digunakan apabila keliling sebuah lingkaran itu merupakan kelipatan dari 7. Bisa? Bisa. Sehingga rumus untuk mencari sebuah keliling itu dapat itu ini disebut dengan pi tadi anak-anak. Maaf ibu lupa dimensi dengan pi. Maka rumusnya keliling sama dengan pi kali D sama dengan 2 kali pi kali D. Oke anak-anak, apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Betul? Betul. Sekarang ibu akan memberikan satu contoh soal. Jadi contoh soalnya adalah panjang diameter benda berbentuk lingkaran adalah 49 cm. Coba tentukan keliling benda. Jadi ini adalah penyelesaian. Coba kalian perhatikan penyelesaian yang sudah ibu tampilkan di depan. Sudah? Sudah ibu. Dengar ibu? Coba tinggalkan kesibukan-kesibukan yang lain. Oke, kan tadi ibu sudah menyelesaikan, sudah memberikan materi kepada kalian juga contoh soal. Sebentar lagi ibu akan membagikan kepada kalian sebuah lembar kerja. Tapi lembar kerja ini, ibu tidak minta kalian mengerjakan di sini. Ibu minta kalian mengerjakannya di rumah. Bisa? Bisa ibu. Kelompok itu ibu. Tidak saya. Ya saya. Bisa Sudah dapat? Sudah ibu. Oke, yang perlu kalian kerjakan itu nomor 1 ya anak-anak. Ya ibu. Oke, itu kerjakan di rumah. Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ibu minta siapa yang dapat memberikan poin-poin penting atau kesimpulan dari materi yang sudah ibu berikan. Oke, siapa yang bisa memberikan poin-poin penting? Oke, ini. Dari 19 kan 9 8 ada
Gali, Beb, Yusu, Gali Yusu, Bere, Yuri, dan Afiq. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Vidi dulu. Ada lagi yang sebelah sini. Ya Miki silakan. Ini screening tadi Bu. Sama dengan Pilih apa Miki? screening lingkaran Bu. Oke. Bagaimana rumusnya? Sama dengan di lalu ini sama dengan 2 kali 3 ya. Oke, Ya, tepuk Bu. tangan untuk Miki. Benar. Oke, jadi anak-anak kesimpulannya lingkaran itu adalah kehidupan titik-titik yang solid berhubungan Ibu. Oke. Apakah pembelajaran hari ini mudah dimengerti? Oke, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Betul Ibu. Oke, sekarang semua merupakan prinsip semangat Ibu minta anak kecil untuk memimpin kita dalam tepuk semangat. Oke. Mengapa Ibu Surya? Karena dia merupakan teman-teman yang lain berdiri. Ya, mungkin. Terima kasih Kak. Beb untuk memimpin kita dalam. Terpujilah.